Ibas bakal diseret oleh Kejagung. SBY auto kejang dan ketar-ketir. Saya yakinkan semua itu adalah fitnah, bahwa tidak benar, bahwa apa yang selama itu bukan kepada saya terkait dengan Hambalang, karena sesungguhnya saya tidak mengerti dan saya tidak tahu apa itu Hambalang dan bagaimana peristiwa. Sebagai warga negara, kapanpun saya siap bila dimintai keterangan, bila KPK menginginkan dan diperlukan keterangan saya untuk datang di KPK itu sendiri. Tapi tentunya dengan didasari oleh dasar-dasar yang kuat dan kuat. Pasti Ibas juga disebutkan di saksi berapa banyak para saksi, kan belum. Julianis menyebutkan juga gitu kan ya. Yang masuk penjara kan kita tahu siapa-siapa. Makanya kita kembali ke Hambalang supaya Anda tahu Hambalang ini adalah starting point kami lagi gitu. Bukan untuk korupsi. Tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Dan menurut BPK, kerugian negara karena proyek ini sebesar lebih dari 700 miliar rupiah. Demokrat sendiri sampai sekarang merasa masalah Hambalang itu jadi aib buat mereka. Karena setiap kali mereka coba mengangkat sedikit prestasi dari Susilo Bambang Yudhoyono, Candi Hambalang selalu muncul sebagai pembanding. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Lalu, ada konferensi pers yang berlokasi di Wisma Hambalang yang mangkrak. Beberapa pendiri partai dan senior Partai Demokrat versi Muldoko juga ikut hadir dan menyemarakan acara itu. Awalnya sih sebelum acara dimulai, beredar alasan pemilihan lokasi Hambalang karena tempatnya terbuka dan cocok dipilih di tengah suasana pandemi. Namun setelah konferensi berlangsung, ada penjelasan lebih detail mengenai alasan dipilihnya tempat sakral yang membawa elektabilitas Demokrat terjun bebas atas 10 nama-nama seperti Max Sopacua, Kensi Luntungan, Darmizal dan juga lainnya. Memang terlihat sangat aktif menyerang SBY, sampai-sampai ketawa puisi terakhir karangan SBY yang menuliskan cerita tentang pengkhianatan seorang sahabat. Di era SBY memimpin, mungkin kita semua masih percaya akan bualan sang mantan dengan wajah sendu dan mimik terzolimi yang sukses mengelabui ratusan juta penduduk Indonesia. Tapi saat ini jualannya hampir pasti tidak perlu lagi kecuali bagi abdi daunnya sendiri. Seperti yang diungkapkan para senior partai pada hari itu, bahwa pemilihan Hambalang untuk mengingatkan kita pada peristiwa bersejarah bagaimana korupsi yang begitu besar hingga menyentuh angka triliunan, melibatkan sejumlah nama, salah satunya adalah Anas Urbaningrum, Nazarudin, dan Angelina Sondah, termasuk Ibas. Sayangnya saat semua harus menanggung hukum dan dipenjara, nama Ibas akan tidak tersentuh sama sekali. Padahal semua saksi sudah menyebut namanya termasuk Julianis. Dengan diselenggarakannya konferensi pers di Hambalang, diharapkan akan bisa membersihkan partai ini seperti yang diibaratkan oleh salah satu tokoh yang hadir bahwa demografi ibarat pakaian yang kotor karena Hambalang. Maka untuk mencuci pakaian tersebut penting untuk mengadili semua yang terlibat di kasus Hambalang tanpa pengecualian. Kalau perlu kasus lama yang melibat Ibas harus dituntaskan dengan mendorong KPK agar berani melakukan pembersihan. Max Sopacua juga menambahkan bahwa Hambalang akan dijadikan Demokrat versi Muldoko sebagai starting point to struggle for the future. Artinya di tempat sakral tersebut, saat Demokrat jatuh ke titik terendahnya, akan menjadi awal mula kebangkitan di 2026. Mereka juga menyebut KLB 2010 telah tercatat karena mencoret puluhan pendiri partai dan hanya menyisakan 2 orang saja. Selain itu, SBY dengan curang mengubah ADART Demokrat dan membuatnya sebagai partai keluarga. Mungkin ini adalah saatnya keluarga Cikeas menerima karma. Mau berlari ke dasar laut atau mendaki gunung setinggi apapun, tidak akan bisa menolak takdirnya bahwa suatu saat tiba bahkan di penjara, dan mungkin saat itu hanya tinggal hitungan bulan, bahkan minggu.
Sia-sia sudah usaha SBY untuk menutup bangkai, sangat sudah dihabisi demi mimpi jadi ketua umum partai. Kini yang ada malah kenyataan pahit, harus berhadapan dengan banyak orang yang dizolimi dahulu kala. Memang benar kalau hidup berputar-putar bak roda, akan ada saatnya merasakan kehidupan di atas, ada pula saatnya merasakan hidup di bawah. Dan kini SBY yang sudah terlalu panik, bisa dipastikan auto kejang mendengar berita ini. Baru kemarin AHY jadi ketua umum, baru kemarin dirinya naik jadi majelis tinggi partai, kemarin Ibas memegang peran sebagai waktu. Kini semuanya terasa ambyar, rasanya tak ada lagi baju partai yang begitu dibanggakan. Untuk apa mengumpulkan pundi uang setumpuk jika akhirnya sang anak berakhir di penjara? Bukannya pelajaran dari hidup SBY juga bisa kita renungi bersama bahwa hidup dalam kesederhanaan dan kejujuran lebih mulia ketimbang setumpuk harta dunia. Seperti akhir periode Jokowi nantinya, bisa kita pastikan dirinya akan sibuk menikmati masa tua bermain dengan cucunya. Meski SBY masih bergelimang harta, tapi dia sudah tidak punya kekuasaan sedikit, hanya menunggu waktu sampai semua boroknya satu persatu dikuliti. Tidak ada gunanya lagi museum dipakai hitam yang dibuat atas namanya. Tidak berguna lagi semua pencitraan dalam bentuk album lagu, pantun, puisi, dan sebagainya. Lalu, ada konferensi pers yang berlokasi di Wisma Hambalang yang mangkrak. Beberapa pendiri partai dan senior Partai Demokrat versi Muldoko juga ikut hadir dan menyemarakan acara itu. Awalnya sih sebelum acara dimulai, beredar alasan pemilihan lokasi Hambalang karena tempatnya terbuka dan cocok dipilih di tengah suasana pandemi. Namun setelah konferensi berlangsung, ada penjelasan lebih detail mengenai alasan dipilihnya tempat sakral yang membawa elektabilitas Demokrat terjun bebas atas 10 nama-nama seperti Mak Sopacua, Hensi Luntungan, Darmizal, dan juga lainnya. Memang terlihat sangat aktif menyerang SBY, sampai-sampai ketawa puisi terakhir karangan SBY yang menuliskan cerita tentang pengkhianatan seorang sahabat. Di era SBY memimpin, mungkin kita semua masih percaya akan bualan sang mantan dengan wajah sendu dan mimik terzolimi yang sukses mengelabui ratusan juta penduduk Indonesia. Tapi saat ini jualannya hampir pasti tidak perlu lagi kecuali bagi abdi daunnya sendiri. Seperti yang diungkapkan para senior partai pada hari itu, bahwa pemilihan Hambalang untuk mengingatkan kita pada peristiwa bersejarah bagaimana korupsi yang begitu besar hingga menyentuh angka triliunan, melibatkan sejumlah nama, salah satunya adalah Anas Urbaningrum, Nazarudin, dan Angelina Sondah, termasuk Ibas. Sayangnya saat semua harus menanggung hukum dan dipenjara, nama Ibas akan tidak tersentuh sama sekali. Padahal semua saksi sudah menyebut namanya, termasuk Julianis. Dengan diselenggarakannya konferensi pers di Hambalang, diharapkan akan bisa membersihkan partai ini, seperti yang diibaratkan oleh salah satu tokoh yang hadir bahwa demografi ibarat pakaian yang kotor karena Hambalang. Maka untuk mencuci pakaian tersebut penting untuk mengadili semua yang terlibat di kasus Hambalang tanpa pengecualian. Kalau perlu kasus lama yang melibat Ibas harus dituntaskan dengan mendorong KPK agar berani melakukan pembersihan. Mak Sopacua juga menambahkan bahwa Hambalang akan dijadikan Demokrat versi Muldoko sebagai starting point to struggle for the future. Artinya di tempat sakral tersebut, saat Demokrat jatuh ke titik terendahnya, akan menjadi awal mula kebangkitan di 2026. Mereka juga menyebut KLB 2010 telah tercatat karena mencoret puluhan pendiri partai dan hanya menyisakan 2 orang saja. Selain itu, SBY dengan curang mengubah ADART Demokrat dan membuatnya sebagai partai keluarga. Mungkin ini adalah saatnya keluarga Cikeas menerima karma. Mau berlari ke dasar laut atau mendaki gunung setinggi apapun, tidak akan bisa menolak takdirnya bahwa suatu saat tiba bahkan di penjara, dan mungkin saat itu hanya tinggal hitungan bulan, bahkan minggu. Sia-sia sudah usaha SBY untuk menutup bangkai, sangat sudah dihabisi demi mimpi jadi ketua umum partai. Kini yang ada malah kenyataan pahit, harus berhadapan dengan banyak orang yang dizolimi. Indonesia tanah air
peta pusaka abadi nan jaya.